Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, saya Nias Ananto. Di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir mengukur jarak objek dengan kombinasi beberapa sensor. Nah, beberapa sensor yang saya gunakan adalah sensor-sensor yang berasal dari robot humanoid. Robot humanoid ini dipinjam dari robot humanoid GMRT dengan spesifikasi penggunaan alatnya adalah Servo Dynamic Cell MX64 dengan encodernya itu resolusinya 4096 byte, jadi resolusinya itu 360 dibagi 4096 itu resolusinya. Kemudian dengan backlash itu 0,33 derajat, jadi error servo kemungkinan sebesar 0,33 derajat. Yang kedua ada Servo Dynamic Cell MX28 dengan spesifikasi yang sama namun torsi yang berbeda. Kemudian ada kamera Microsoft HD dengan spesifikasi itu resolusi maksimalnya 720 pixel, walaupun nanti di gambar bakal di resize lagi dengan ukuran 640 x 320 pixel. Kemudian metode yang digunakan itu menghitung tinggi robot pertama, yang kemudian terus tracking objek, kemudian mengukur sudut tilt kepala. Nah, proyeksi bola jaraknya itu dihitung dengan mengkalkulasi trigonometri dari kepala. Jadi kita harus mencari tinggi robot dulu, kemudian mencari sudut tilt kepalanya, kemudian kita dapat jaraknya, yaitu jarak bola terhadap frame referensi yang di bawah ini itu tinggi dikali tan theta. Nah, tinggi sendiri didapat dari forward kinematik. Forward kinematik apa? Forward kinematik adalah kalkulasi endpoint yang diinginkan dari sebuah reference ke endpoint yang diinginkan. Jadi reference itu titik awal dan endpoint itu titik akhir. Jadi titik awal itu ada di kaki robot dan titik endpointnya ada di pundak robot. Nah, input dari forward kinematik itu sendiri adalah sudut servo dan data 3 dimensi robotnya. Jadi ada panjang kaki, lebar bahu, seperti itu. Nah, input servo itu didapat dari encoder servo MX64 dan MX28. Nah, kenapa menggunakan MX64 dan MX28? Karena si robot ini memakai servo MX64 dan MX28. MX64 itu di bagian kaki dan MX28 itu di bagian pundak. Nah, kemudian yang kedua adalah tracking object. Nah, tracking object di sini kita mendeteksi objek itu. Nah, sebelum dideteksi, objek harus berada di sebuah field yang sudah ditentukan. Misal field yang digunakan pada project ini adalah bidang berwarna hijau seperti lapangan. Nah, setelah objek berada di field tersebut, objek akan dideteksi. Jadi objek yang dideteksi hanya objek yang ada di field lapangan. Kemudian objek ada di field lapangan ini nanti dideteksi dengan mencari titik tengah objeknya. Jadi misal objek ini adalah berbentuk persegi dalam proyek ini, akan dicari dengan titik tengahnya. Kenapa harus titik tengah? Karena pengukuran yang paling mudah dan bisa divalidasi adalah titik tengah dari objek. Kemudian titik tengah ini bakal dibandingkan dengan titik tengah si frame kamera. Berapa jarak perubahan frame
titik tengah frame dengan titik tengah objek. Nah, hasil selisih ini nanti digunakan lagi untuk kalkulasi toleransi tinggi robot. Sebenarnya tinggi robot di sini kita ambil koordinat x-nya saja, karena jarak yang dihitung di sini adalah batasannya hanya jarak x-nya. Jadi jarak antara robot dan bola hanya satu sumbu saja. Nah, misal kita ingin mencari berapa perubahannya, kita harus mentransformasi si gambar ini ke titik tengahnya kembali untuk menentukan berapa perubahannya. Nah, kemudian kan kita membutuhkan sudut theta. Nah, sudut theta ini dapat dari encoder servo MX28. Nah, karena kita menginginkan sudut yang ada di sini, jadi sudut theta ini akan dikurangkan dengan 180, sehingga sudut ini jadi ada kesalahan penulisan, ini bukan tan theta tapi tan 180 diambil theta. Nah, kemudian didapat jarak robot dan bola. Berikut video pengujian sistemnya. Nah, setelah didapat pengujian tadi, kita bisa membandingkan pengukuran versus perhitungan dengan perhitungan. Jadi video perbandingannya ada di video selanjutnya, video berikut. (86) itu 84 100 Kalian lihat di sini sudah tidak terbaca. Terbaca 95 88 ke 8 kelihatan 83 8 aku ada mau sebelumnya, jadi mau cancel waktu ke 6 berapa? 88 ke 8 kelihatan 83 8 aku ada mau sebelumnya,
mau cancel kode ke 6 berapa? aku di blok ya 38 ke 6 23 screennya atau ini atau HP-nya ke 37. Nah, setelah tadi didapat perbandingan dan pengukuran dan perhitungannya, kita bisa membuat trendline-nya. Jadi trendline-nya didapat dari percobaan-percobaan yang kita lakukan selama 8 percobaan tadi. Nah, dari 8 percobaan kita bisa lihat pada eksperimen pertama data itu sangat akurat, pengukuran dan perhitungan itu benar sama hasilnya. Namun di percobaan kedua pengukurannya 50, perhitungan 59, terdapat error 1 cm. Nah, semakin naik ini error semakin besar, semakin turun lagi error ini semakin kecil. Nah, dan bernilai sama ketika di range 60-an. Jadi nah, setelahnya error membesar lagi. Jadi sebenarnya bisa diambil kesimpulan bahwa error itu akan membesar ketika jarak sudah semakin besar dan jarak semakin kecil. Optimal ada di nilai 50 sampai 75 cm dari robot. Nah, di sini dari grafik ini sebenarnya kita bisa menganalisa kenapa hal ini terjadi. Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan backlash dari servo, spesifikasi servo itu backlashnya mencapai 0,33 derajat. Nah, backlash sendiri itu apa? Backlash sebenarnya ada ketika gear dalam servo itu sudah mengalami degradasi, akan terdapat sebuah renggangan yang bisa disebut itu adalah gapnya. Jadi encoder ini akan membaca nilai gapnya juga. Nah, walaupun terdengar sangat kecil 0,33 derajat, namun ketika kita menghitung ketinggian robot itu kita memerlukan sekitar 12 servo untuk mengestimasi ketinggiannya dengan forward kinematik. Nah, kita bisa kalkulasi berapa toleransi yang dialami robot di 12 sampai 18 servo ini agar bisa dibaca. Jadi setiap servo itu mempunyai backlash sekitar 0,3 derajat, itu yang ideal. Nah, secara pengukuran mungkin ini bisa lebih, karena backlash sendiri ini sangat sulit untuk diukur. Nah, terlebih error paling tinggi kemungkinan ada juga di segmentasi gambar yang dapat dilihat di video pengujian tadi. Itu gambar masih berkedip-kedip, jadi ada kala di mana gambar ini titik tengahnya berpindah-pindah. Nah, di sini kita bisa juga dapat error yang sangat banyak. Sebenarnya error-error ini bisa diatasi dengan sebuah filter. Jadi filter ini akan mengestimasi perubahannya agar tidak terlalu tinggi. Misal seperti ini, perubahan di percobaan ke-6 dan ke-8 itu sangat jauh, padahal pada waktu rentang yang cukup kecil. Nah, hal ini mungkin bisa diatasi dengan Kalman atau low pass atau moving average agar trendline ini bisa lebih mulus. Nah, seperti itu. Nah, dari grafik ini sebenarnya kita bisa simpulkan data-data apa saja dan apa spesifikasi keluaran sensor ini. Nah, kita bisa dapatkan
rata-rata akurasi sensor gabungan sensor ini untuk mendeteksi jarak itu 91%. Nah, rata-rata akurasi didapat dari berapa akurasi per eksperimen dibagi jumlah eksperimen. Nah, jangkauan pembacaan datanya itu antara 0 sampai dengan 1 meter, karena lebih dari 1 meter objek ini tidak terdeteksi kembali. Untuk rata-rata error itu ada di 4,375 cm rata-rata errornya, dengan error minimumnya ada di 0 meter dan error maksimumnya ada di 14 cm. Mungkin masih sangat buruk untuk error yang cukup tinggi sampai 14 cm. Nah, ada data satu lagi yang bisa kita dapatkan, itu adalah resolusi yang ada pada perhitungan ini sebenarnya adalah 1 cm, karena kita tidak bisa lebih detail untuk mendeteksi jarak hingga 0,5 atau 0,0, lainnya seperti itu. Jadi kesimpulannya, sensor ini bisa dipakai untuk beberapa project yang akurasinya mungkin tidak sangat presisi yang mengincar 99% seperti itu. Untuk project-project yang sederhana mungkin perhitungan seperti ini bisa diterapkan. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam.